disebut ilmu atau setengah-setengah ilmu agama. Mau berdebat, mau berpendapat, mau berfatwa, tapi ilmunya hanya setengah-setengah. Abaru itu lebih bahaya daripada orang bodoh asli. Kenapa? Karena orang yang setengah-setengah ilmunya tidak mau dikatakan, selalu mau dikatakan pintar. Lebih baik orang pintar bodoh, pura-pura bodoh, daripada orang bodoh pura-pura pintar. Itu sangat berbahaya. Ini yang banyak merusak agama ini. Orang bodoh pura-pura pintar, selalu mau dikatakan hebat, pintar, tahu semua, padahal dia tidak paham. Banyak menyalah-nyalakan orang. Ya, manitasa ilmu, kalau ingkaru, siapa yang mendalam ilmu agamanya, maka semakin kurang pertentangannya. Makanya tidak ada ulama selalu bertentang. Al-Mukarram Al-Ma'ruf Kaki Haji Abdul Rahman Budali tidak pernah bertentang. Kenapa? Karena boleh mendalam ilmunya. Dia tahu semua. Apa yang kau pahami itu juga benar. Jangan kita selalu salah-salahkan orang. Itu yang itu akhlak. Sebab ini saya pasti nyambung daripada 4 syarat masuk surga. Menurut hadis sahih dari Ibnu Salam. Ibnu Salam ini adalah seorang sahabat yang rajin mengikuti Rasul. Di mana saja beliau berdakwah, di situ berada. Tahu banyak kalau sekarang dia wartawan, dia meliput ceramahnya Nabi. Setelah Nabi berpidato bahwa Afsus salam, hendaklah engkau menyebarkan ucapan salam, wa atamu ta'am, hendaklah engkau memberi makan orang miskin, wa silul arham, hendaklah engkau menyambut silaturahim, wa salu bilali wa nasunya, hendaklah engkau bangun di tengah malam salat tahajud, tadkhul jannata bi salam, engkau akan masuk surga dengan selamat. Hadis ini menunjukkan bahwa tidak banyak yang bisa kita masuk, sebab memaksimalkan kita masuk surga tidak banyak. Juga 4 saja menurut hadis Nabi. Menyebarkan ucapan salam. Ini saya sudah terangkan pada bulan lalu. Memberi makan orang miskin. Ya kita di sini sudah lakukan. Setiap Jumat bersedekah dengan beras berapa miskin. Yang ketiga, silul arham, hubungkan silaturahim melalui jabat tangan. Jabat tangan itu dianjurkan, sangat dianjurkan jabat tangan. Banyak sekali hadisnya itu. Antara lain, jika talaqal musliman yatasafahan, apabila 2 muslim bertemu, di mana saja bertemu, di rumah, di kantor, di jalanan, di masjid, lalu dia berjabat tangan. Dia berjabat tangan, ghafarallahu lahuma qabla yatafarraq, maka keduanya diampuni dosanya Allah sebelum tangannya berpisah. Begitu hebatnya jabat tangan. Tidak ada amalan seperti itu Bapak dan Saudara sekalian. Diampuni dosanya sebelum tangannya berpisah. Dalam hadis yang lain mengatakan, tasafahu yadhhabil jidu an qulubikum, hendaklah engkau berjabat tangan. Nanti bencinya saudaramu yang ada di hatinya akan hilang dengan sendirinya. Kalau kita selalu jabat tangan akan hilang rasa benci. Kita juga seperti itu. Tidak akan membenci lagi orang. Karena membenci orang itu tidak baik. Itu namanya iri hati. Ya. Iri hati. Syariati nasib di ehed. Ada orang begitu. Kalau tetangganya beli mobil, pinsang di sebelah. Kenapa kok pinsang? Bilang saja alhamdulillah beli mobil. Kemudian nanti ada waktu tak masuk di bonnet, bisa dipanggil-panggil juga saya. Ya seperti itu jangan pinsang. Syukur kita kalau tetangga tak beli mobil. Ini semuanya harus dihilangkan. Menurut ilmu tasawuf inilah menghalangi masuk neraka surga orang. Ya, jadi ada 7 itu menghalangi masuk surga orang. Antara adalah syariati. Dan itu banyak terjadi di kota-kota Bapak dan Saudara sekalian. Ajar silaturahmi ini penting sekali. Makanya Nabi, Profesor Dr. Harudi mengatakan, Nabi melarang kita berdiri sebelum imam selesai berdoa. Kenapa? Karena Nabi menginginkan kalau kita berdoa sama imam. Suatu hari ada sahabat yang namanya Abu Zar, ya, yang selalu keluar cepat, ya, sesudah salat subuh. Nabi memperhatikan beberapa subuh dia tidak pernah ikuti doa bersama Rasulullah. Satu hari Nabi panggil dia, ya Abu Zar, tidak ingin kita berdoa dengan aku, meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengatakan, ini sekali ya Rasulullah. Hanya saya ini
Saya pakai pulang karena itu anak-anakku. Itu ada pohon kurma di samping rumah aku. Pohon kurmanya orang. Kebetulan masuk di dalam pekaranganku itu tangkai. Itu biasa jatuh waktu subuh. Makanya saya cepat pulang supaya anak-anakku tidak makan itu. Itu haram. Saya mau mencari anak-anakku supaya yang kau makan itu tidak boleh. Punyanya orang. Itu membuat saya cepat pulang ya Rasul. Yang kedua, kenapa Nabi melarang kita berdiri semisal sebelah? Karena kita dianjurkan supaya kita bisa jabat tangan dengan saudara. Meskipun kita hanya 10 menit duduk bersama, tidak menutup kemungkinan kita ada dosa di antara kita. Kenapa? Boleh jadi waktu kita salat tadi di samping teman tak keras sekali suara tak. Selesai yang kita baca kita baca. Iya kenapa? Itu kan mengganggu orang. Tidak perlu terlalu besar suara. Iya karena abudu kecuali imam memang dianjurkan kalau imam dianjurkan memperbesar suaranya sama berdoa. Tidak boleh besar suara berdoa kalau sendiri saja. Yang sendiri besar suara tak mengganggu orang. Kecuali imam berdoa harus besar suaranya, tidak boleh tidak. Kenapa? Karena kita mau amin. Apalagi kita amin kalau tidak diterima suaranya imam berdoa. Susah kita amin. Kayak orang-orang belen-belen saja. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Jadi dianjurkan kita jabat tangan sesudah berdoa. Bukan sesudah salam. Itu yang tidak boleh. Nah, banyak terjadi begitu sudah salam. Assalamualaikum. Langsung. Nah, tanya lagi orang. Orang sibuk baca wirid. Dia tanya orang. Kapan dia datang? Itu kan belen-belen juga. Ini yang tidak benar. Jangan dilakukan itu. Tapi biasanya orang yang jarang ke masjid begitu. Kalau kita tidak, insya Allah. Karena kita sudah langganan dengan masjid. Nah, ini hadirin yang saya muliakan. Berdoa berjamaah itu penting. Dan banyak sekali dalilnya. Banyak sekali dalilnya. Hari ini kan kita 2 kali berdoa sama imam. Ketika imam membaca, coba jujur. Ketika imam mengatakan, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kita bilang? Berdoa ketika kita tidak baca amin. Ulama sufi mengatakan wajib membaca amin. Ketika imam mengatakan dan di mana-mana kita berada, di Makkah, di Madinah, di mana saja selalu seperti itu. Ya, bukan hanya di kampung, hampir semua negara-negara. Ya, yang orang berjamaah pasti amin. Kalau maghrib isya subuh termasuk Jumat, ya itu satu dalil bahwa begitu pentingnya berdoa bersama. Orang baca khutbah kedua, kan amin juga itu, Pak. Isinya khutbah kan doa. Doa lagi kalau khatib mengatakan Allah yang mewakili muslimin dan muslimat, baru kita bilang harus amin. Kita doakan semua orang-orang Islam, laki-laki perempuan. Wal mu'minina wal mu'minat. Dosanya orang mukmin laki-laki dan perempuan. Amin. Berdoa lagi kalau tidak. Dan ini banyak orang tidak melakukan, banyak sekali. Hampir semua masjid saya tempati khutbah Jumat. Kasih di sini amin. Katanya orang yang pandai dia. Acimbrun. Ya, ini yang semua tidak boleh dilakukannya. Nah, kemudian yang keempat adalah syarat masuk surga, yaitu kita setelah kita itu tadi sil arham, yaitu wasallu billahi wan nasunya, hendaklah engkau bangun di tengah malam salat tahajud. Wa min al-laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa iya ba'athaka rabbuka maqaman. Sebagian daripada malam hendaklah engkau bangun bertahajud sebagai salat tambahan bagimu. Semoga Allah mengangkat derajatmu. Ya, mulia kita kalau selalu bertahajud, insya Allah. Saya pernah baca bukunya B.J. Habibie. Mungkin saya sudah pernah ceritakan di sini. Itu beliau waktu di Jerman belum terkenal karena tidak pernah ranking 1, tidak pernah. Padahal diakui oleh Jerman otaknya lebih cepat daripada komputer. Ada teman yang kalah dia. Tapi itu temannya tidak terkenal. Selalu juara ranking 1. Lalu Pak Habibie coba mendekati temannya selalu ranking 1. Habibie selalu ranking 2 saja. Saya mau tanya kamu Tuhan, apa kalau bukan bisa kau ranking 1? Padahal ini tidak diakui oleh dosennya bahwa dia termasuk bintang mahasiswa, tidak. Hanya Pak Habibie diakui. Dia mengatakan terus terang, ya saya ingin mengatakan kepada bahwa saya selalu ranking 1. Saya mendapat hidayah dari Allah karena selalu saya salat tahajud tidak pernah ketinggalkan. Waktu itu Habibie belum melakukan itu.
Oh ya, rahasianya sih. Dan masuk akalnya. Karena Pak Habibie kan pernah belajar agama. Sama guru tamu dalil itu di Paripari dulu. Anak guru lah guru tamu dalil itu. Ini Bapak Dasoros kayak begitu. Hebatnya itu. Guru tamu dalil. Banyak sekali santrinya. Guru-guru besar. Ya. Termasuk ketua yayasan di sini. Ya, itu guru. Anak emasnya guru itu. Ini beliau. Ini Bapak-Bapak sekalian. Ketua hasil. Habib melakukan lebih hebat daripada apa dilakukan temannya. Ya. Kalau teman hanya ambil 2 rakaat, diambil 11 rakaat. Setelah ujian, ternyata Pak Habibie ini satu, luar biasa. Ini Pak, luar biasa. Tadi, tapi bukan itu kita cari, tadi bukan. Kita cari apa pahala, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada 11 salat tahajud. Pertama ketika kita sudah bangun, ya kita istinja dulu baik, walaupun kita tidak kencing, walaupun kita tidak buang air, badan besar kita tetap beristinja. Kenapa? Karena setiap orang tidur itu Pak, menganga, anusnya itu anus menganga, sehingga orang itu biasa kentu-kentu kalau tidur. Karena menganga dia punya anus, keluar masuk angin itu. Bisa kita rasakan besok malam, bangun ke malam baru kita raba anus tadi bawah. Raba ini, mereka seperti yang rem ketiga. Kenapa harusnya tadi ada di situ? Coba kita cium, mirip-mirip dengan tadi. Coba kita lakukan. Ini penelitian para ulama tasawuf. Meskipun ulama saja tidak paham seperti itu, tapi ulama tasawuf itu menilai ada terhadap Nabi. Kenapa? Karena salah satu syarat ibadah harus suci. Itu air kencing. Setetes sama dengan satu cangkir. Artinya biar setetes ada air kencing percikan pada pakaian tidak sah sembahyanta. Kenapa? Allah Maha tahu. Inna Allah tayyibun la yuhibbu tayyiban. Allah itu Maha suci, tidak terima kalau tidak suci. Makanya harus hati-hati pada najis. Ada filosofi orang tua mengatakan, ini filosofi ulama ya. Yang menini, yang puput, yang mencapai, yang mencilaka. Artinya siapa yang berhati-hati pada najis, maka beruntunglah dia. Diterima syaratnya nanti langsung masuk surga. Yang mencapai, yang mencilaka, siapa yang tidak berhati-hati pada najis, maka rugilah dia, celakalah dia. Kenapa? Karena ibadahnya tidak ada diterima, karena itu tadi najis menghalangi. Maka mati nanti masuk neraka. Tidak ada nilai ibadahnya. Tidak ada tercatat ibadahnya, karena tidak sah. Setiap syarat itu tidak ya, bagus istinjanya. Makanya istinja itu diperlukan dan ilmu tarekat, Pak. Itu pertama dipelajari. Bersuci. At-taharah itu. Dalam kitab-kitab klasik seperti ini, semua at-taharah itu. Pertama, bab pertama at-taharah, bersuci. Begitu pentingnya bersuci, tapi banyak orang tidak paham. Kan kita jadi kan kita mempunyai guru seorang ulama sebagai penasihat spiritual. Sebab kalau tidak ada guru tadi, diragukan kepenyebatan. Cari ke ulama. Jadi sebagai penasihat spiritual banyak, masih banyak ulama kita sekarang. Ini Bapak dan Saudara sekalian, ya. Jadi sudah kita bersuci, ya, kita berwudu dengan baik, pelan-pelan saja, tak usah terlalu cepat. Ya. Bagusnya kita bangun sekitar jam 3. Kalau saya pribadi itu, lama saya bangun jam 1, lama. Ya, lama saya jam 1 bangun. Sudah salat tidur. Ternyata ada bahayanya, tidur sesudah salat tahajud. Kenapa? Jam 7 pagi baru bangun. Tidak salah subuh. Saya pernah terjadi begitu, Pak. Saya tidak malu menceritakan kekuranganku. Menjadi motivasi bagi kita. Saya pernah. Sehingga saya tidak bangun tengah malam lagi. Jam 3. Kupaskan tidurku dulu, baru saya salat tahajud. Saya sudah tidak tidur lagi. Saya berzikir sampai masuk subuh. Membaca Al-Quran sampai masuk subuh. Itu yang paling bagus. Nah, pertama kita lakukan ketika salat tahajud, yaitu pertama salat udhu dulu 2 rakaat. Kan 11 rakaat salat tahajud. Sesudah beliau tidur salat tahajud 11 rakaat. Pertama 2 rakaat salat udhu. Sani sunatul udhu rakaatain lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Baca di kita berbaca Fatihah, berbaca kuliah saja teman-teman. Rakaat kedua Fatihah kul Allah. Ya. Sudah itu, tak usah berdoa, langsung sambung salat tobat 2 rakaat. Misalnya sunat taubat rakaatain lillahi ta'ala. Saya berniat salah sunat taubat 2 rakaat karena Allah. Wa akbar. Baca di kita baru baca Fatihah, baru baca walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa hum ya'lamun. Itu namanya ayat tobat dalam Al-Qur'an. Surah Al-Imran.
Tapi kalau kita tidak hafal, tak usah baca. Baca yang gampang. Menurut Al-Quran, faqra'u ma tayassara minal Quran, baca yang gampang saja. Ya. Apa yang gampang kalau soal tobat? Yang paling gampang dibaca adalah Izaja. Izaja itu kan surat tobat. Surat pertolongan. Surat Nasr namanya itu. Ya, salah satunya surah berbicara tentang pentingnya tobat adalah Izaja. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir istighfar. Innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Tuhanku menerima taubat. Kata ulama, niatkan ilmu na terima taubatmu kwa Allah Ta'ala, kau baca innahu kana tawwaba, niatkan berkadia na terima taubatmu kwa Allah Ta'ala. Itu perlunya orang belajar. Rakaat kedua baca Fatihah dengan Qul huwallah. Selalu Qul huwallah terakhir. Bagusnya Qul huwallah 3 kali. Karena ada hadis mengatakan membaca Qul huwallah 3 kali sama dengan menamatkan Al-Quran 1 kali. Ini Bapak dan Saudara sekalian, kalau kita di sini sudah tidak asing lagi, sudah hafal semua. Nah itu yang banyak baca tabligh itu, kalau membaca bukunya itu, Fadilah Amal, ada di dalam itu. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Yang ketiga adalah kita ambil tahajud 2 rakaat. Ya 2 rakaat saja. Kalau mau lebih tidak apa-apa. Misalnya sunat tahajud di rakaatain lillahi ta'ala, jangan pakai adaan. Karena semua salah sunat itu tidak boleh pakai adaan. Ini banyak orang salah. Saya biasa menonton di YouTube. Ada orang ajari orang salah tobat. Ada sunat tobat rakaatain ada tidak boleh pakai adaan salah sunat. Hanya salah wajib pakai adaan itu. 6 saja salah pakai adaan. Pertama subuh, adaan makmumah, betul. Zuhur adaan makmumah, asar adaan makmumah, maghrib adaan makmumah, isya Jumat sebentar adaan makmumah. Hanya 6 pakai adaan itu salah. Adaan artinya salah wajib dilaksanakan pada waktunya, itu arti pada adaan bahasa Arab. Kalau qada salah wajib dilakukan bukan waktunya, itu sudah qada. Ya, dikada bisa dikada salah. Ini Bapak dan Saudara sekalian. Nah, jadi seperti itu tahajud. Misalnya sunat tahajud, rakaatain lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Baca kita baru baca Fatihah, baru baca pengumpul ayatul kursi, afdal. Menurut guru saya ayatul kursi, baca 3 kali baru ayatul kursi. Karena siapa membaca ayatul kursi 3 kali di dalam salat maka diterima doa-doanya. Karena kebanyakan kita bangunkan kita mau ditutup doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Rakaat kedua kembali baca Qul huwallah 3 kali. Selalu Qul huwallah. Kemudian yang keempat salah sudah dilakukan adalah sunat hajat. Hajat. Hajat itu dahsyat. Semua orang punya cita-cita. Ya, semua orang punya skill. Betul. Nah, makanya itu dibaca dilakukan salat hajat supaya Allah menerima hajat-hajat apa yang kita niatkan akan terjadi semua insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama kita itu tidak ada susah hidupnya. Padahal kalau kita pikir apa sih kerjanya ulama? Hanya mengajar, bikin ceramah kalau ada undangan. Tapi tidak ada yang susah hidupnya. Kenapa? Itu tadi hajat-hajatnya diterima oleh Allah. Karena itu Allah nanti kita minta baru nak kasih. Biar tidak minta dikasih juga tapi sedikit. Tapi kalau minta banyak nanti sirang. Makanya ada ulama mengatakan, maka Allah Taala melauku wanito. Coba kau dampung. Jadi itu bahasa Toriono. Coba kau dampung melauku wanito. Dan apa kita minta pada artinya beda orang meminta dia tidak minta. Beda sekali Bapak dan Saudara sekalian. Nah, sesudah sekali sunatan hajat di rakaat ini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Aku berniat salah sunnah hajat di rakaat karena Allah. Baca kita berbaca Fatihah. Baca alam nasrah. Laka sadar seterusnya. Ataukah kita baca duha, kalau tidak hafal, kita baca kuliah saja. Baca gampang. Artinya ini surah-surah tadi saya sampaikan tidak tergantung. Artinya mana kita mudah baca. Tidak harus itu. Tapi kalau itu kita tadi saya sebutkan ini sumbernya dari ulama, itu lebih afdal. Dan terakhir kita sudah 8 tuh. Sudah 8 rakaat. Jadi uduk 2 rakaat, kemudian salat tobat 2 rakaat, salat tahajud 2 rakaat 6, salat hajat 2 rakaat 8. Itu ambil witir 3 rakaat. Salat sunat al-witir salat rakaat lillahi ta'ala. Boleh 2 baru 1 atau 3 berturut-turut. Kalau saya pribadi
Karena biasa ketika waktu 3 rakaat berturut-turut sampai. Ya, kecuali Ramadan, kita ikut di masjid. Kalau di masjid 2 baru 1, ya 2 baru 1 kita ikut. Dan kami 3 rakaat, tidak sah sembahyang. Harus 2 baru 1 kalau di masjid. Kalau imamnya ambil 3 berturut-turut, ya 3 berturut-turut juga kita harus sama. Salah kita dan imam tidak bisa berbeda. Jadi sunat al-witri salat rakaatin lillahi ta'ala Allahu Akbar. Baca di kita baru baca Fatihah, baru baca ya sabbih rabbikal a'la. Kalau hafal, kalau tidak baca saja inna anzalna atau watini atau alam nasyrah, tidak ada salah masalah. Berbaca rakaat kedua dibaca kuliah dan ya kuliah yang kafir. Dan rakaat ketiga qul hallah dengan al-falaq an-nas. Seperti itu. Sudah itu baru kita baca hikmah dulu, baru berdoa. Yang kita langsung berdoa bagus, baca di istighfar 100 kali, selawat 100 kali. Ya kan? Ya, atau masih ada lagi wirid kita bisa membaca. Sudah kita berdoa. Sudah menjelang memasuki subuh enak, tidak perlu tidur kembali. Jangan coba-coba tidur sesudah salat tahajud. Apalagi sudah jam 4 baru tidur, jangan sampai subuh. Jangan subuh. Budaya beda, tentu kamar, beda mati dotong. Siapa mau mau kena semuanya tidur. Nah, ini bapak ibu sekalian. Ya, ini itu susulan salat malam menurut yang dipanggil oleh ulama-ulama kita. Karena saya banyak belajar kepada ulama. Karena kata-kata guru tambah dari almarhum. Taruh mega guru mana? Karena komega guru mega itu pada sini betul. Betul. Luar biasa. Itu modal itu luar biasa. Banyak sekali gurunya. Disingkat banyak gurunya. Termasuk guru terkait jasad. Gajah Imam Asad gurunya. Beliau. Tapi sebenarnya kita boleh betul ya kalau kita Gajah Asad. Ya. Ini. Kenapa? Sudah lama belajar beliau. Agama ya. Nah, sudah itu setelah dipindahkan ke Mangkosok, beliau iman nabi lagi naruh guru. Kan itu di sana kan dari orang bulan masuk ke dalam. Nah orang bulan itu mencari-cari ulama, ya kan? Ya cari ulama jadi naik perang ke Mandar, di sana belajar sama guru modal, sama guru kami Malapeo. Makanya ada DDE di sana itu di kampung guru Malapeo, karena guru modal selalu sana belajar. Ketika meninggal dunia Malapeo hilang dikubur sama guru modal, kan itu dikubur. Dimaukankan di belakang masih mengkosong itu utang modal. Itu namanya mati. Ya, yang kedua mati tarikat, yang ketiga mati hakikat. Itu yang paling tinggi itu Bapak dan Saudara sekalian. Insya Allah mudah-mudahan kajian kita pada subuh ini menjadi kajian diberkahi Allah. Ilmu yang kita peroleh subuh ini menjadi ilmu yang bisa kita amalkan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita berdoa. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ahmid hamdan yakin wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. ونتقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم. من اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربيانا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات على حياة محمد انك سميع قريب مجيب الدعوات ولا يقضى الحاجات. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وآمن والحمد لله رب العالمين. وعليكم ورحمة الله وبركاته.